adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, apa kabarnya nih adik-adik? Tentu saja baik ya. Sehat selalu di rumah. Sama kan dengan kalian ini ya? Sehat dong, Bu Eli. Harus sehat ya. Salam sehat. Ya. Ya, betul. Nah, selamat hari Minggu untuk adik-adik semuanya. Happy Sunday. Meskipun adik-adik mengikuti secara virtual, tapi harus tetap semangat ya. Harus itu. Felis, ngomong-ngomong, di sebelah Felis. Ya. Ini ada info pendaftaran peserta didik baru loh adik-adik SMP Ignatius Rahmat Riyadi Resinda. Ya. Kalian tahu kan letak sekolahnya itu di perumahan Resinda, yaitu di Kerawang. Ya. Kami sudah buka pendaftaran di tahun ajaran 2021 sampai 2022 tahun depan ya. Kalau adik-adik mau mendaftar di sekolah kami SMP Ignatius Rahmat Riyadi Resinda, silahkan klik link di bawah ini ya Kak Reni ya. Ya, betul banget. Nah, untuk informasi lebih jelasnya, selain di link yang tersedia di bawah ini, kalian juga bisa datang langsung ke sekolah kami. Nah, untuk pelayanan, kami buka dari hari Senin sampai hari Jumat, itu dari jam 7.30 sampai jam 3 sore. Kemudian di hari Sabtu kita juga membuka pendaftaran di pukul 8 sampai pukul 1 ya. Nah, jadi Pendaftaran itu sudah dibuka loh di gelombang pertama itu bulan September sampai November, kemudian di gelombang kedua Desember sampai Maret. Ayo segera ya, mumpung kita masih di bulan September ya Kak ya. ya, benar banget. Nah, Felix, selain untuk mengenalkan sekolah kita, kita juga ingin mengajak adik-adik untuk beribadah dari rumah masing-masing. Nah, ngomong-ngomong, sekarang sudah minggu keempat di bulan September, artinya ini adalah pertemuan terakhir BKSN kita. Ya, tapi jangan sedih adik-adik ya, karena di tema ini kita mempunyai tema yaitu Aku Bersaudara Seperti Jemaat Perdana ya. Pertemuan keempat ini mengajak kita para remaja khususnya menyadari keberadaan kita sebagai suatu persekutuan orang beriman yang telah dibaptis yaitu sebagai anggota gereja Katolik. Ya, betul banget. Nah, para remaja, kita dapat melaksanakan hidup sebagai anggota remaja gereja Katolik dengan bercermin pada pola hidup jemaat perdana. Baik, para remaja Katolik yang terkasih, marilah kita mengawali pertemuan kita dengan menyanyikan Dalam Yesus kita bersaudara.
Marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah berkenan memanggil kami, anak-anak-Mu, dan mempersatukan kami lewat baptisan suci. Melalui Yesus Putramu, Engkau telah memanggil kami kepada keselamatan. Pada kesempatan ini, kami hendak menimba kekuatan dari sabda-Mu. Kami mohon, bukalah kiranya hati kami terbuka mendengarkan bisikan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka berkata kepada Petrus dan rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan banyak perkataan lain. Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya ke semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Remaja Katolik yang terkasih, renungan kita pada hari ini, kita semua mau belajar dari para rasul, di mana orang-orang Yahudi setelah mendengar khotbah Petrus, mereka menjadi terbuka hatinya dan bersedia untuk menerima Yesus. Mereka datang kepada Petrus dan menanyakan, apakah yang harus mereka lakukan? Ini adalah suatu sikap baru setelah sebelumnya mereka selalu menolak dan berusaha untuk tidak mendengarkan pengajaran Yesus. Kesediaan mereka untuk percaya kepada Yesus juga merupakan suatu bentuk keterbukaan untuk menerima karya keselamatan Allah yang dinyatakan lewat Yesus Putranya. Kepada mereka Petrus menunjukkan jalan pertobatan.
dengan cara mengubah pola pikir. Pola pikir yang lama diganti dengan pola pikir yang baru. Kepada mereka, Petrus menunjukkan jalan pertobatan dan perubahan. Pertobatan adalah jalan mengatasi krisis yang melanda mereka selama ini. Sebab dengan keterpurukan mereka, karya keselamatan Allah tidak dapat mereka terima. Keterpurukan membuat mereka mengalami krisis hidup dan krisis identitas di hadapan bangsa-bangsa lain. Maka pola pikir baru yang Petrus tawarkan adalah jalan pertobatan dari semua pola pikir lama itu. Dengan itu, mereka dapat menemukan kembali identitas mereka sebagai anak-anak Allah yang berhak untuk menerima keselamatan dari Bapa. Remaja Katolik yang dikasihi Allah. Ada beberapa hal yang bisa kita teladani dari cara hidup jemaat pertama. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita imani, maka kita harus mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus itu dapat kita peroleh dari, misalkan, ketika kita membaca kitab suci, ketika kita mendengarkan sabda Tuhan lewat renungan, lewat khotbah pastor di gereja, atau lewat pelajaran agama di sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua, hidup dalam persekutuan. Kita juga perlu sering berkumpul dengan teman-teman kita, bukan hanya berkumpul untuk hura-hura saja, tetapi juga perlu saling memperhatikan, saling mengasihi, peduli satu dengan yang lain. Yang ketiga, memecahkan roti dan berdoa. Kita perlu berkumpul bersama untuk berdoa dan merayakan perayaan Ekaristi bersama. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, itu merupakan kesempatan kita untuk bersatu dengan Yesus dalam komuni kudus. Yang keempat, kita perlu juga saling berbagi. Sebagai murid-murid Yesus, kita tidak hanya memperhatikan diri kita sendiri, kita tidak hanya memperhatikan keluarga kita sendiri, tetapi kita bisa juga memperhatikan orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang menderita, mereka yang kekurangan, itu yang perlu kita perhatikan. Lalu yang kelima, berbagi sukacita dengan orang lain. Dengan cara hidup demikian, kita menjadi daya tarik bagi orang lain. Ketika kita bersukacita, kita mampu membaginya dengan orang lain. Nah, bagaimana penerapannya dalam hidup kita sehari-hari? Sebagai remaja, apa yang bisa kita teladani dari cara hidup para murid tersebut? Kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita seminggu sekali, misalkan dengan membaca kitab suci, dengan berdoa bersama, berdoa rosario. Kita juga bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, berbagi dengan sesama kita. Itu yang bisa kita lakukan dalam rangka kita mau meneladani kehidupan para rasul. Dengan demikian, kita mampu meneladani persekutuan para rasul, yang mana kita juga dapat menjalin persaudaraan dengan sesama kita yang ada di sekitar kita. Para remaja Katolik yang dikasihi Allah, marilah kita hening sejenak, kita bersama-sama mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Kita berdoa sejenak. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama, doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapa yang kekal, dengan baptisan yang kami terima, kami telah dipersatukan sebagai suatu anggota keluarga umat Allah. Kami telah merenungkan sabda-Mu dan menimba kekuatan darinya. Kami mohon berkatilah kami agar hidup di dalam kasih persaudaraan seperti jemaat perdana. Teguhkanlah iman kami, harapan dan kasih di dalam hati kami, agar hidup kami selalu mencerminkan kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pasti seru ya Kak ya, apalagi tema sekarang ini tema terakhir loh tentang jemaat perdana sebagai umat Katolik. Tentunya adik-adik di rumah imannya semakin diteguhkan ya sebagai orang Katolik, walaupun kita bisa secara virtual nih ya, secara live streaming nih di rumah, tapi itu tidak menghalangi semangat kita, khususnya iman kita nih sebagai umat Katolik yang makin diperteguh ya Kak Reni ya. Ya, harus banget dong. Ini minggu keempat di akhir September, artinya kegiatan BKSN kita sudah berakhir. Sedih nih Kak Elis? Enggak juga sih Kak, kita umat Katolik sih setiap tahun ya, khususnya di bulan September itu memperingati Kak bulan kitab suci nasional ya.
Jadi nggak usah sedih adik-adik, kita akan ketemu lagi di tahun depan. Yang penting kalian mempraktekkan iman kalian secara Katolik itu dalam kehidupan sehari-hari, Kak. Itu yang penting ya. Oke, nah begitu ya adik-adik, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Elis. Semoga kegiatan BKSN kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ini bisa membawa manfaat yang luar biasa buat adik-adik. Betul itu, dan harus itu dipraktekkan ya adik-adik Ya. dalam Nah, kehidupan sehari-hari kalian. iya. Nah, akhirnya di pertemuan terakhir ini kami pamit undur diri ya. Saya Kak Remi. Saya Kak Elis. Kami memohon maaf juga apabila pada saat pelaksanaan BKSN dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir masih banyak kesalahan yang kami perbuat baik itu disengaja maupun tidak. Ya, Kak Remi, kita undur diri nih ya. Oke, sampai bertemu kembali di BKSN tahun 2021. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.